Jumpa lagi bersama Mega Puspita di KBS Channel Jelas Tapi Kelas. Oke warga Kota Bekasi, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu narasumber yang spesial. Beliau ini merupakan wakil rakyat sekaligus ketua daripada wakil rakyat itu sendiri. Siapa dia? Ini dia, Bang Sardi Effendi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu warga Kota Bekasinya nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bekasi, kita lihat sekarang apa yang ingin disampaikan dialog hari ini. Oke nih, FYI untuk warga Kota Bekasi, beliau ini merupakan ketua DPRD Kota Bekasi, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, ya Bang ya. Yeah. Nah kali ini kita punya tema nih Bang untuk perbincangan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan optimalisasi kinerja P3K Kota Bekasi. Kan belum lama sudah 3.000-an lebih ya disahkan, direncanakan menjadi P3K. Nah ini untuk poin pertamanya nih Bang. Menurut Abang pribadi untuk yang saat ini sudah menjadi ketua DPRD di Kota Bekasi, melihat perjalanan daripada rekan-rekan teman-teman honorer atau TKK ini menjadi P3K di Kota Bekasi ini bagaimana nih Bang? Ya, kemarin kita sudah saksikan dan kita lihat pelantikan P3K ya, hampir jumlahnya 7.000 lebih ya, dari 13.000 data yang ada di Kota Bekasi. Tentunya ini kita bersyukur bahwa mereka sudah dilantik lama pemerintah daerah, berarti sudah menyelesaikan kewajibannya ya untuk mengangkat P3K. Bagaimanapun mereka sudah berdedikasi, sudah bekerja untuk Kota Bekasi, sehingga hari ini walaupun pemerintah daerah dalam sisi anggaran itu kita sudah melebihi biaya pegawai ya 40%. Ya, artinya bahwa ini secara ketentuan belanja pegawai ini cukup besar, dan paling banyak adalah untuk penambahan pegawai di P3K yang diangkat kemarin. Oke. Ini kan perjalanan dari teman-teman TKI ini kan juga mereka itu sudah menjalani proses yang panjang ya, pengabdian yang panjang juga gitu. Pada akhirnya ya tahun ini alhamdulillah mereka sudah resmi menjadi berstatus P3K ya Bang ya. Nah mungkin dari Abang pribadi ada harapan khusus apa sih terhadap teman-teman TKK ini yang sudah resmi menjadi P3K di Kota Bekasi, khususnya terhadap impact pelayanan publik untuk masyarakat Kota Bekasi? Ya, kita tentunya berharap ketika P3K itu dengan perjanjian kontrak awalnya kemudian jadi dilantik jadi TKK jadi P3K itu artinya mereka sudah punya sumpah jabatan sebagai P3K. Nah, harapan saya kerjalah yang disiplin, yang profesional. Ya, artinya jangan lagi P3K ini kerjanya tidak disiplin dan tidak profesional. Dan paling penting itulah bekerjanya berakhlak, ya, berkarakter, ya, supaya punya kapasitas, kompetensi dalam pelayanan publik. Dan masyarakat Kota Bekasi hari ini kan ingin melihat, merasakan apa dampaknya ketika P3K ini sudah dilantik dan diangkat. Tentu ada perubahan-perubahan pada diri mereka semua. Oke, itu tadi yang apalagi teman-teman P3K ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu sendiri ya dalam hal pelayanan dan segala macam gitu. Nah, tapi di sini mungkin Bang bisa diulik dikit nih ya. Kan Abang sebagai ketua DPRD ya lagi-lagi ya. Ini mungkin hal yang perlu di underline gitu dan dipahami dan pastinya diimplementasikan oleh teman-teman P3K ini. Mungkin konsekuensi dan benefit yang harus diketahui oleh P3K itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya di Kota Bekasi ini. Ya, kewajibannya kan tentu mereka harus absen ya, fingerprint ya. Kemudian mereka juga punya analisis jabatan ANJAP dan ABK ya, analisis beban kerja mereka. Dan itu semua bisa dikerjakan kemudian
dilaporkan ya dengan sistem MAPKIN yang ada ke pemerintah daerah ya, agar pemerintah daerah mengetahui kinerja seluruh P3K yang ada. Jangan sampai ada P3K itu absensinya tidak terpenuhi ya, kemudian mereka tidak melaporkan hasil kinerja mereka ke pemerintah daerah ya, berkaitan dengan beban kerja mereka apa saja dikerjakan. Karena tadi ketika pembiayaan untuk pegawai 40% berarti kan ini cukup membebani sebetulnya. Nah, tapi bagaimanapun pemerintah daerah sudah punya kewajiban ya, mau tidak mau itu harus diberikan hak mereka. Nah, tapi harus dibuktikan juga ketika mereka sudah diberikan hak, mereka harus membuktikan kinerja mereka. Iya, jadi lebih di bold lagi bahwasanya tanggung jawab dan hak itu ya minimal harus balance ya. Karena tadi kan effort pemerintah juga sudah terlihat gitu. Ini kan mungkin, tapi menjadi keresahan gak sih Bang dengan bertambahnya pada akhirnya kan beban belanja pegawai ini atas resminya P3K di Kota Bekasi gitu kan. Ini menjadi keresahan gak sih Bang? Ya keresahan sih enggak. Jadi artinya ini kan tentunya membantu juga ya. Apalagi P3K yang tenaga pendidik ya. Mereka itu menjadi guru ya, tenaga pendidik mengajar anak bangsa ya supaya cerdas, apalagi anak Kota Bekasi ini kan menjadi sebuah harapan semua orang bahwa mereka sudah menjadi guru dan P3K. Kemudian juga tenaga medis ya, kemudian juga pelayanan di damkar dan berapa OPD pelayanan. Dan bagaimanapun pemerintah daerah ya memerlukan ya tenaga-tenaga pegawai yang tadi yang cekatan, mampu melayani masyarakat gitu. Tapi kira-kira Abang sendiri punya planning untuk compare nggak Bang antara teman-teman yang awalnya tadi dari honor TKK ya menjadi P3K terkait itu tadi kinerja. Jadi di compare nih, mereka sebelum jadi P3K nih ya kan ya, selama jadi TKK mereka kan pasti punya riwayat kinerja nih ya kan ya. Ya mungkin instansi masing-masing ketahui ya, itu tadi dari absensi, dari kinerja, dari pelayanan, dari sikap, karakter. Nah, terus di compare nih dengan ketika mereka sudah resmi menjadi P3K gitu kan ya. Ya walaupun dalam jangka waktu misalkan 3 bulan pertama kayak wali kota kan ada 100 hari kerja pertama nih gitu. Mungkin Abang ada inovasi seperti itu Bang untuk mengcompare antara teman-teman P3K ini setelah menjadi P3K dan sebelum menjadi P3K. Ya, saya kira itu kan wilayah BKPSDM ya, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kerja mereka. DPRD hanya mengawasi saja sebetulnya. Seperti apa kinerja pegawai secara umum di Kota Bekasi itu, tidak hanya P3K ya, tapi seluruh aparatur pemerintah daerah di Kota Bekasi, ASN ya. Karena bagaimanapun cara pandang kita ini harus kita samakan ya, apa itu P3K, OPD ya. Sehingga nih gambaran-gambaran inilah yang harus kita pahami ya, sehingga masyarakat bisa betul-betul tahu ketika mereka belum diangkat, kemudian habis itu diangkat jadi P3K. Oke. Ini boleh satu Bang pertanyaan saya agak penasaran ya, tapi terkait penilaian Abang sendiri ya Bang. Karena kan sempat ramai itu Bang ya, bahwasanya di bulan pertama teman-teman P3K ini kan sempat terkendala gajinya belum terbayarkan nih Bang. Ini menurut Abang gimana nih Bang? Ya sebenarnya bukan tidak ada kendala sebetulnya. Setelah mereka dilantik kemarin gaji pas, itu kan teknis hanya di bank untuk pembayaran gaji saja. Tapi kalau gaji mereka sudah ada di kas daerah. Tinggal mereka itu harus dibuat dokumen yang diaktifasi ya, supaya bank dapat segera mentransfer ke nama-nama masing-masing. Tapi sebenarnya nggak ada perubahan signifikan ya Bang, cuma hanya perubahan status itu ya kan, dari segi nama-namanya kan mungkin kalau untuk dikorelasiin sama itu tadi yang case pertama tadi gitu kan ya, itu nggak ada kendala ya Bang berarti ya? Iya, sepanjang saat ini saya lihat tidak ada kendala. Oke. Nah mungkin itu tadi tuh, mungkin kan sebenarnya kan yang lebih bersentuhan langsung itu kan masyarakat ya Bang. Saya pun juga sebagai masyarakat nih gitu kan ya, pastinya kita pasti ada plus minus dalam menerima pelayanan dari pelayanan publik dari pemerintah Kota Bekasi sendiri, di mana pelakunya ini kan ya mungkin sebagian teman-teman dari P3K gitu kan, atau teman-teman ASN yang lain gitu kan ya. Ya mungkin tadi juga secara kesimpulan kan Abang pribadi juga mengharapkan kinerja yang lebih baik dong pastinya, apalagi dengan status teman-teman P3K ini kan sudah
sudah apa ya, naik level lah ya intinya ya. Oke oke oke. Pertanyaan lain nih Bang. Mungkin Abang sebagai ketua DPRD punya gambaran Kota Bekasi ini kira-kira masih punya PR besar apa sih? Entah itu terkait dengan pelayanan, fasilitas, sarana prasarana, regulasi yang tentu saja bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, saat ini Kota Bekasi ini secara postur APBD kita itu kan ada tentang pendapatan, belanja, dan biaya. Oke. Nah, bicara P3K tadi kita bicara pos belanja pegawai. Nah, saat ini Kota Bekasi punya PR tentang pendapatan daerah. Oke. Pendapatan asli daerah yang memang masih belum signifikan naiknya, belum tinggi. Makanya pendapatan asli daerah ini dari mulai pajak restoran, pajak hotel, dan retribusi, ini kita dorong di Kota Bekasi ini menjadi digitalisasi pajak dan retribusi. Oke. Jadi sistemnya itu dari mulai wajib pajak WP itu menyetorkan dengan digital pajak dengan cara digital ya. Oke. Jadi tidak lagi yang sifatnya manual ya, supaya pendapatan asli daerah ini naiknya signifikan. Karena Kota Bekasi ini kan kota yang sudah mulai tumbuh kan. Ada tempat orang makan, kuliner, restoran, di situ ada parkirnya, kemudian nanti orang mau menginap ada hotel. Nah itu potensi-potensi pajak yang ada. Makanya PR hari ini Kota Bekasi adalah bagaimana meningkatkan sektor pendapatan asli daerah. Oke, ini yang jangka pendek ya. Mungkin kalau secara objektif nih Bang, Abang memandang Kota Bekasi kita ini gitu kan. Kira-kira ini kan Abang jadi ketua DPRD nih ya. Pasti punya wishlist nih, ya kan, kira-kira nih Kota Bekasi 2-3 tahun atau 1 periode ke depan, ya 5 tahun ke depan nih pengen kayak gini, pengen kayak gini, itu apa tuh Bang? Ya, Kota Bekasi ini akan menjadi kota yang smart city, yang memang kota penyangga ibu kota dengan kemajuan teknologi, baik itu transportasi massalnya, kemudian pengolahan sampah dengan teknologi sehingga nanti dapat adipura, kemudian infrastrukturnya itu juga modern, maju, sehingga memudahkan antar kecamatan, antar kelurahan untuk beraktivitas atau mengakses terintegrasi. Makanya hari ini kita cukup senang tinggal di Kota Bekasi, ya, karena semua moda transportasi itu dimudahkan. Ada LRT, sebentar lagi ada MRT, ya, ada juga komuter lain juga ada. Kita mau kereta cepat yang lainnya ada di Kota Bekasi. Artinya Kota Bekasi sebagai penyangga ibu kota Jakarta ini menjadi kota yang betul-betul akan sama kemajuannya seiring berjalan dengan Jakarta. Oke, iya sih kalau dilihat Kota Bekasi saat ini ya udah bukan berflower lagi sih kan. Dulu kan ada tuh istilah-istilah berflower, berkembang ya kan ya. Tapi kalau dibilang masih proses berkembang sih, ya kalau proses kan kita nggak ada batas ya Bang ya. Yang sudah berkembang pun pasti nanti prosesnya makin maju gitu, makin canggih, makin modern. Tapi untuk saat ini ya kita bisa lihat lah Kota Bekasi ya memang sudah benar-benar upgrade ya dari segi transportasinya, infrastruktur ya kan ya, terus ruang-ruang publik kayak RTH gitu kan, taman-taman yang di Jalan Ahmad Yani udah, kalau saya pribadi sih ya mengapresiasi lah Bang ya, karena pada akhirnya kita masyarakat punya spot-spot gitu yang proper, yang bisa bikin nyaman gitu ya Bang ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih ya, menjadi closing statement juga, tapi menjadi harapan terbesar untuk kemudian dicapai oleh Kota Bekasi ya kan ya. Baik dalam jangka pendek, jangka panjang, dan lagi-lagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini, menurut Abang pribadi seperti apa? Ya, Kota Bekasi ini sudah mengesahkan perda tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, RPJMD ini secara visi wali kota yang terpilih hari ini itu nyaman kotanya, sejahtera warganya. Artinya nyaman kotanya akan banyak taman-taman yang indah yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya di pusat kota tapi tingkat-tingkat kelurahan. Penataan daerah-daerah kumuh yang tidak nyaman ditata menjadi indah. Kemudian sejahtera warganya ini bagaimana menghidupkan ekonomi dengan banyaknya bantuan-bantuan UMKM nantinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah kegiatan berekonomi di Kota Bekasi ini mudah mendapatkan permodalan dan pemasaran. Nah, sehingga nanti dua sisi inilah
yang dirasakan masyarakat, taman-tamannya nyaman, infrastrukturnya, kemudian masyarakat juga mudah untuk berkegiatan ekonomi dan berinvestasi di Kota Bekasi. Oke, wah menarik sekali nih. Jadi warga Kota Bekasi, ya mungkin itu tadi ya Bang ya, kolaborasi juga ya. Jadi jangan cuma ya legislatif ya kan, eksekutif yang bekerja. Cuman kan di sini kita membutuhkan awareness dan kolaborasi dari masyarakat itu sendiri ya. Karena pemerintahnya udah bagus, wakil rakyatnya udah effort gitu kan. Tapi masyarakat kita masih ada yang mungkin awam, masih ada yang mungkin belum terbangun awareness untuk sama-sama ya kita jaga Kota Bekasi seperti ini. Mungkin ada pesannya Bang untuk masyarakat, untuk warga Kota Bekasi kita? Ya, untuk warga masyarakat Kota Bekasi, hari ini kita jaga kota kita. Kita lihat kemajuan Kota Bekasi ini semakin hari semakin berkembang. Ya, artinya kita sebagai warga Kota Bekasi ini sangat senang dan bahagia tentunya. Dan indeks kebahagiaan Kota Bekasi hari ini sekitar angka 77%. Artinya Kota Bekasi ini masyarakatnya banyak yang bahagia. Wah, luar biasa. Jadi udah senang nih Bang ya? Ya, karena angka itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tapi kan 77% kan orang bahagia di Kota Bekasi. Saya juga bahagia sih, apalagi bisa berbincang-bincang dengan Bang Sardi. Iya. Apalagi kalau sambil ngopi nih Bang. Ya, apalagi bisa podcast gini kan. Oke, menarik sekali ya warga Kota Bekasi. Itu dia tadi perbincangan kita dengan Bang Sardi, Ketua DPRD Kota Bekasi. Bang, terima kasih untuk waktunya. Nanti mungkin kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Dan semoga ada pesan dan hikmah yang bisa diambil dari perbincangan pada kali ini. So, warga Kota Bekasi jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share KB Channel, jelas tapi kelas. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.